Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah topik yang lagi benar-benar panas diomongin, apalagi buat kalian yang lagi siap-siap PPDB jalur prestasi. Yap, kita bakal ngebahas proses penerbitan sertifikat hasil tes kemampuan akademik atau SHTK khusus buat jenjang SD dan SMP. Nah, berdasarkan insight dari channel Nggak Pake Dia, kita bakal bareng-bareng bongkar mana yang cuma mitos dan gimana sih realita alur cetak resminya langkah demi langkah. Oke, mari kita bahas lebih dalam hal ini. Akhir-akhir ini, pasti kalian sering banget kan dengar rumor yang lagi viral di TikTok, rumor yang jujur aja lumayan bikin panik banyak siswa dan orang tua. Pertanyaan utamanya tuh gini, bisa nggak sih kita download sertifikat TKA itu sendiri? Wajar banget sih muncul pertanyaan ini, secara semua orang lagi kejar-kejaran sama waktu buat ngelengkapin syarat pendaftaran ya kan? Nah, tolong dicatat ya, jawabannya tegas banget. Itu mitos. Berdasarkan info resmi, siswa jenjang SD, SMP, bahkan sampai SMA dan SMK sekalipun, itu sama sekali nggak punya akses buat mencetak sertifikat tersebut secara mandiri. Nggak bisa kawan-kawan, hak akses dan otoritas penuh buat nyetak dokumen penting ini cuma dipegang sama pihak sekolah. Jadi kalian bisa bernafas lega sekarang. Nggak perlu repot-repot nyari tombol download dimanapun, karena dokumen fisiknya bakal diserahin langsung sama pihak sekolah. Bagian 1. Status penerbitan saat ini, memantau kondisi per 24 Mei. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian kenapa ada kebingungan di lapangan. Kalau kita bandingin portal webnya, situasinya emang beda. Buat tingkat SMA dan SMK, statusnya itu udah selesai. Menu hasil TKA-nya udah nongkrong di situ, lengkap sama fitur validasi dan cetaknya. Tapi buat tingkat SD dan SMP, statusnya masih dalam proses. Menunya emang belum muncul per tanggal 24 Mei kemarin, karena target pembukaan akses portalnya itu baru di tanggal 26 Mei. Jadi tenang aja, ini murni cuma masalah jadwal rilis sistem kok. Bukan berarti data kalian hilang. Aman! Lanjut ke bagian 2. Memahami DKH dan SH. Kita coba mengurai istilah birokrasi ini ya. Sebelum masuk ke alur kerja, istilah pertama yang bakal sering banget kalian dengar adalah DKH-TK, atau Daftar Kolektif Hasil TKA. Coba bayangin ini kayak draft utama atau data mentahnya. Ini adalah dokumen yang pertama kali diunduh sekolah dari web. Isinya itu daftar rombongan seluruh siswa, mata pelajaran kayak bahasa Indonesia sama matematika, lengkap dengan nilainya. Tapi ingat, satu hal yang paling krusial di tahap DKH ini, kolom tanda tangan dari Dinas Pendidikan itu masih kosong melompong. Jadi ini belum jadi dokumen yang sah. Nah, sekarang coba kita bandingin sama SHTKA, alias Sertifikat Hasil TKA. Ini baru deh produk akhirnya. Kalau DKH tadi kan bentuknya kolektif, nah kalau SHTKA ini sifatnya udah individual per siswa. Dokumen ini tuh udah matang banget. Isinya mencakup biodata lengkap, tanggal tes, nilai-nilai, sampai kategori performa kayak baik, kurang, atau memadai. Dan yang paling bikin dokumen ini spesial, dia udah dibubuhi tanda tangan elektronik resmi dari Dinas Pendidikan. Intinya, inilah dokumen final yang sekolah bakal cetak buat pendaftaran PPDB. Masuk ke bagian 3. Alur resmi cetak sertifikat. Ini adalah panduan khusus untuk operator sekolah. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini saling berkaitan membentuk satu alur kerja yang utuh, pakai preseden dari SMA dan SMK kemarin. Langkah pertama, sekolah mengunduh DKH-TKA yang masih mentah tadi. Kedua, sistem dari Dinas Pendidikan memberikan tanda tangan digitalnya. Ketiga, pihak sekolah wajib melakukan validasi data. Baru deh di langkah keempat, sekolah bisa mencetak SHTKA individual kalian. Oh ya, ada catatan kecil tapi penting nih. Kalau SMA dan SMK kemarin nggak perlu repot unggah dokumen SPTJM, nah untuk SD dan SMP, ada kemungkinan sekolah harus upload SPTJM DKH-TKA dulu. Ini sesuatu yang harus banget dipantau ketat di tanggal 26 nanti. Bagian 4. Persiapan menuju 26 Mei. Kita fokus ke troubleshooting data siswa. Jadi, poin krusialnya ada di tahap ketiga tadi, yaitu momen validasi. Ini adalah momen penentuan buat operator sekolah. Sebelum tangan neken tombol cetak, operator diwajibkan memeriksa 3 hal utama. Nama sekolahnya udah valid belum? Biodata pesertanya udah bener nggak? Dan jumlah pesertanya udah sesuai belum? Kalau ternyata pas dicek ada ketidaksesuaian identitas, stop, jangan langsung dicetak. Solusinya gampang, perbaiki dulu datanya di sistem Verval PD. Kalau di situ udah beres, baru deh balik ke web TKA dan klik update biodata. Sistem bakal narik data baru, dan yap, sertifikat kalian siap dan aman untuk dicetak. Untuk merangkum semua kepanikan yang sempat kejadian di awal tadi, saya pengen nyorotin satu kutipan langsung dari penjelasan Nggak Pake Dia. Bunyinya, sertifikat ini diberikan oleh sekolah, siswa tidak bisa nyetak sendiri.
Kutipan ini ibaratnya jawaban dari segala kegelisahan kalian. Jadi, buat teman-teman siswa dan Bapak Ibu orang tua, tugas kalian sekarang cuma satu, bersabar. Percayakan aja seluruh proses ini ke pihak sekolah, karena mereka emang punya kendali penuh dan panduan teknis yang jelas. Nah, setelah kita urai semua keruwetan birokrasinya, pertanyaan terakhir ini pengen saya tembak langsung ke para pahlawan di balik layar, Bapak dan Ibu operator sekolah. Apakah data sekolah dan data siswa Anda di sistem Verval PD udah 100% akurat dan siap tempur buat peluncuran portal tanggal 26 Mei ini? Ingat loh, jangan nunggu sistemnya dibuka baru kalang kabut nyari kesalahan. Waktu yang kita punya sekarang ini adalah momen emas buat melakukan pengecekan ganda. Jadi, pastikan semuanya sudah siap.